Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Roni Jaya Farm. Jangan lupa like, share, dan komen, dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya, bosku. Dan semoga bisa memberi kemanfaatan kepada teman-teman peternak pemula, khususnya yang mau membuat pakan dengan cara silase. Dan ini adalah proses tentang pencacahan dengan chopper mini. Dan ini chopper mini ya guys. Dan sebelum saya lanjutkan ke video lebih dalam, saya akan memberikan apa itu maksud silase ya guys. Ya teman-teman, silase itu pakan hijauan ternak yang diawetkan, yang disimpan di dalam kantong atau di dalam drum, dan sudah proses fermentasi, sudah dalam proses fermentasi ya teman-teman, dalam keadaan tanpa kedap udara. Proses silase ini melibatkan bakteri-bakteri atau mikroba yang membentuk asam susu yang hidup secara anaerob dengan derajat keasaman 4 pH. Oleh karena itu, mengapa pada saat proses silase, pakan hijauan ternak yang tersimpan dalam kantong plastik atau dalam silo harus ditutup dengan rapat, sehingga proses silase berjalan dengan baik dan tidak cepat dibusukkan oleh bakteri ya teman-teman. Tidak dibusukkan dengan bakteri dan jamur. Dan ini proses penjemuran. Proses penjemuran, kenapa kok saya jemur? Dikarenakan kadar air yang kita butuhkan dalam pembuatan silase itu hanya 60%. Karena ini pakan baru ambil dari kebun, maka dari itu saya jemurkan terlebih dahulu supaya tidak terlalu banyak kadar airnya. Kalau terlalu banyak kadar air, banyak terjadi dengan kegagalan ya teman-teman. Ini saya menggunakan rumput pakcong. Rumput pakcong itu memiliki kandungan gizi untuk ternak yang tinggi, terutama protein sebanyak itu dengan 16,45%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan rumput odot yang hanya 11,6%. Dari hasil tersebut dapat dipastikan hewan ternak akan terpenuhi nutrisinya dan lekas gemuk saat proses pemeliharaannya. Dan ketika penjemuran sudah selesai, kita lalu lanjutkan dengan proses dimasukkan rumput pakcongnya itu di dalam drum ya teman-teman. Kita masukkan di dalam drum, diinjak-injak dengan sangat padat, pokoknya tuh harus sangat padat teman-teman. Dan tujuan membuat silase itu, kenapa kok banyak peternak-peternak yang membuat silase? Tujuannya itu sebagai yang pertama sebagai cadangan dan persediaan pakan ternak pada saat musim tanpa penghujan atau kemarau, musim kemarau yang panjang. Ketika kita musim kemarau, kita itu sangat sulit mendapatkan hijauan, maka dari itu kita anjurkan untuk menyimpan bank pakan ini untuk tandon lah ya teman-teman, supaya di musim kemarau nanti tidak kelaparan kambingnya, makanya proteinnya supaya bisa selalu terjaga. Tujuan yang kedua itu untuk menyimpan dan menampung pakan hijauan yang berlebih pada saat musim hujan, sehingga dapat digunakan sewaktu-waktu pada musim kemarau ya. Seperti penjelasan tadi, yang pertama ketika musim hujan kita
memanfaatkan pakan sebanyak-banyaknya, kita taruh, kita buat dengan cara silase itu. Nanti ketika waktu kemarau kita mempunyai bank pakan yang sangat melimpah. Dan yang ketiga, hijauan saat kondisi dengan nilai nutrisi, memanfaatkan pakan hijauan pada saat kondisi dengan nilai nutrisi terbaik seperti protein yang tinggi. Dan ini adalah saya campur dengan daun pisang, karena daun pisang itu juga banyak sekali kandungan proteinnya, dan itu saya campur dengan konsentrat. Kenapa saya campur dengan konsentrat? Karena terlalu banyak kadar airnya, tidak sempat menjemur tadi karena di sini musim hujan, takutnya nanti hujan, jadi nggak bisa menjemur terlalu lama. Ini saya kasih campuran konsentrat untuk mengurangi kadar air. Dan daun pisang ini sangat baik, sangat dianjurkan sekali untuk dijadikan pakan kambing. Dalam daun pisang tersebut terkandung 10,97% protein kasar, dan untuk lemak kasar itu ada 4,02%, dan 28,90% itu serat kasar. Jadi seratnya sangat banyak sekali ya guys. Komposisi inilah yang menjadikan daun pisang sangat ideal untuk pakan ternak kita. Maka dari itu jangan sia-siakan ketika ada tetangga, ketika ada di kebun ada daun pisang, manfaatkanlah dengan sebagus mungkin pokoknya, supaya tidak keras dengan cuma-cuma. Dan pengisian tong sudah selesai. Ini penutupan harus ditutup dengan rapat dengan kedap udara ya teman-teman. Nah, ini prosesnya, dan alhamdulillah dibantu dengan teman-teman semua, sangat antusias sekali. Nah, setelah itu nanti kita taruh tidak, karena ini terlalu padat sekali, jadi diangkat 2 orang pun tidak mampu ya teman-teman. Masih tidak mampu ini, sangat berat sekali soalnya. Nah seperti ini nanti penataannya, maaf kandangnya jelek, yang penting ada contoh supaya bermanfaat sama teman-teman. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.